Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Barnabas Bekaryam, biasa dipanggil Nabas. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang uh, 4 teori, yang mana itu yang pertama teori behavioristik, teori kognitif, teori konstruktivistik, dan yang terakhir teori humanis. Apa itu teori behavioristik? Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu kegunaan, maksud dari teori behavioristik, sehingga teman-teman bisa tahu begitu. Di sini teori behavioristik itu merupakan suatu teori yang mempelajari suatu perilaku dalam setiap manusia, sehingga perspektif behavioral, dan juga di sini dia akan lebih terfokusnya pada peran dari seorang yang ingin mau belajar dalam menjelaskan maupun meningkatkan daya berpikirnya, maupun meningkatkan daya imajinasinya, dan juga dapat menjelaskan suatu tingkah laku manusia, dan terjadi di sini juga dan terjadi melalui rangsangan yang berdasarkan dalam hal-hal yang bersifat stimulus, yang menimbulkan hubungan yang perilaku maupun perilaku yang relatif, seperti itu. Sehingga teori ini lebih mementingkan suatu adanya pembentukan dan reaksi, adanya suatu respon, dan itu juga dapat dilihat dengan jelas jika teori ini bersifat mekanis, dengan salah satu contohnya seperti ini. Kita seperti bagaimana kita meminta maaf atau usai apa yang kita lakukan begitu. Jadi teori ini lebih berfokus bahwa meminta maaf usai melakukan sesuatu atau melakukan kesalahan, seperti itu. Sehingga teori ini lebih berfokusnya ke tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Dan di sini juga terlepas dari tadi teori itu, di sini juga ada teori yang namanya kognitif. Apa itu teori kognitif? Teori kognitif adalah teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses, antara lain analisis, mengolah, prediksi, dan problem solving. Di sini beberapa proses ini dapat meningkatkan suatu proses belajar siswa maupun dalam keterampilannya, sehingga teori ini mengutamakan proses siswa dalam dunia pendidikan daripada hasil belajarnya. Di sini kebalikan tadi dari teori yang pertama, sehingga teori ini dapat digunakan untuk bagaimana siswa dalam proses belajar, dalam proses belajarnya
seperti apa, contohnya cara mengelolakan katanya seperti apa, seperti itu. Di sini juga teori kognitif terus akan meningkat dari tingkah laku manusia yang tampak tidak bisa diukur dan diterapkan tanpa melibatkan proses mental yang lain. Contohnya seperti apa? Mohon maaf, bukan contohnya, melainkan seperti uh, lebih ke motivasi, lebih ke sikap, minat, dan kemauan. Uh, Teori ini lebih ke motivasi siswa dalam proses belajar itu seperti apa, sikapnya dalam belajar, sikapnya dalam lingkungan sekolah, seperti itu. Dan minat dan kemampuan. Minatnya apa, siswa minatnya seperti apa, terus itu dapat ditingkatkan sehingga ada kemauan, seperti itu. Terlepas dari teori yang tadi, di sini juga ada teori yang namanya konstruktivistik, yang mana teori ini dapat mempergunakan untuk alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial. Bahkan di dalam lingkungan budaya juga akan menyebabkan semakin kompleksnya kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Jadi teori ini sangat berpengaruh sekali untuk lingkungan sekitar maupun lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, bahkan dalam pergaulan sehari-hari, seperti itu. Teori ini sangat berpengaruh sekali untuk setiap individu maupun kelompok. Sehingga teori ini dapat digunakan bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan dalam pemikirannya dan juga hanya pada konteks-konteks dari pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri pada kebutuhan, bahkan latar belakang maupun minatnya. Di situ siswa akan terus berkembang dengan sendirinya begitu. Dari minatnya itu akan timbul suatu keinginan dan terus akan belajar apa yang menjadi minatnya siswa, seperti itu. Jikalau tidak ada minatnya siswa, di situ ada kebingungan dalam dirinya sehingga dia bingung mau melakukan apa gitu, mau melakukan sesuatu tapi bingung untuk mau melakukan, seperti itu. Jadi di sini harus ada minatnya dulu sehingga dari minat itu dapat dikembangkan dan terus berproses sehingga minatnya itu dapat dicapai. Berawal dari teori yang tadi sehingga di sini masih ada satu teori yang namanya teori humanis. Apa itu teori humanis? Teori humanis merupakan salah satu teori yang mana manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk proses belajar
sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Tidak heran jika penganut teori humanis ini dapat terus berkembang pesat gitu. Sehingga teori humanis ini dapat digunakan dalam proses belajar siswa, sehingga kita dapat mengenali dirinya kita lebih jauh lagi. Di sini teori humanis itu lebih mengedepankan apa? Di sini teori humanis ini mengedepankan untuk sisi humanis manusianya, dan tidak menuntut jangka waktu, dan dalam proses pembelajaran dapat mencapai pemahaman, sehingga proses pembelajaran dapat sampai, sehingga teori ini tidak menuntut waktu. Jadi siswa dalam melakukan proses pembelajaran akan terus ia bisa untuk mencari tahu seperti itu. Di sini juga proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri, dan siswa dalam proses pembelajaran maupun belajar harus berusaha agar dapat ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Jadi di sini juga guru juga harus pintar-pintar bahwa ia dalam saat pembelajaran berlangsung siswa harus diperhatikan khusus, bahkan siswa yang kebutuhan khusus di situ guru harus pintar-pintar bahwa siswa yang kebutuhan khusus itu harus bukan diutamakan, tapi memang harus diutamakan, sehingga ia juga bisa ikut belajar dengan teman-temannya, dengan teman-teman akrabnya, dengan yang lain seperti itu, sehingga dalam proses pembelajaran sehingga dapat tercapai dan juga berjalan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.